Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama saat ini boleh belajar kebenaran firman Tuhan di acara Jesus Live. Dan saya percaya setiap kita akan diteguhkan, dikuatkan oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita semuanya sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu yang Kau nyatakan atas kami Tuhan, anugerah-Mu terus bagi kami, bawa kami untuk semakin mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan singkapkan semuanya sehingga setiap kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat apa yang Kau nyatakan bagi kami pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengenal Tuhan dalam diri kita. Sekali lagi saya ulang, mengenal Tuhan dalam diri kita. Penting sekali untuk kita mengenal Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yang bekerja dalam kehidupan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin dibawa untuk mengerti tentang kehendak Tuhan, dan kita semakin mengerti bahwa hidup kita ini sangat-sangat berharga. Karena hari-hari ini banyak orang yang lebih mengejar yang namanya pengakuan, mengejar pencapaian-pencapaian atau kepintaran, kekayaan, dan lain sebagainya. Kedudukan, banyak orang-orang yang mencari jati dirinya. Kenapa seperti itu? Karena memang pada dasarnya kita lihat ke belakang dulu bahwa manusia ini semuanya ketika jatuh dalam dosa, manusia ketika jatuh dalam dosa pada waktu itu manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Pada waktu itu manusia sudah jatuh, kejatuhan itulah mulai sistem dunia itu mulai berkuasa, di mana ada yang baik dan jahat, ya. Selalu membanding-bandingkan yang baik dan yang jahat, yang baik dan yang jahat gitu. Kalau ketemu orang lagi ngapain, oh ini baik, ini enggak. Jadi terjadilah seperti begitu, yang akibatnya apa? Manusia terus mengalami krisis moral, manusia semakin lama semakin hancur. Ketika terjadi manusia jatuh dalam dosa, tragedi Kejadian pasal 3, setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, pada waktu itu anak-anak manusia akhirnya juga melakukan hal yang sama. Pada waktu itu anak manusia mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Kain mempersembahkan persembahannya, Habil mempersembahkan persembahannya. Tapi apa yang terjadi? Punyanya Habil yang diindahkan oleh Tuhan dan Kain enggak. Akhirnya Kain pada waktu itu merasa panas hati, iri hati, maka Habil dibunuh. Sebenarnya kenapa seperti itu? Karena mulai membandingkan. Kain mudah tidak lagi melihat Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Kain lebih melihat, kenapa tuh Habil aja yang diperhatikan? Kenapa tuh Tuhan mengindahkan Habil? Padahal kalau dipikir-pikir pada waktu itu mereka berdua sementara mempersembahkan untuk Tuhan. Kan haknya Tuhan mau dipilih yang mana, mau punya Kain, mau punya Habil, kan nggak jadi masalah sebenarnya. Kalau pada waktu itu Kain nggak sampai panas hati, nggak jadi masalah. Untuk berikutnya mungkin akan mereka mempersembahkan yang terbaik lagi. Bisa jadi di kemudian hari Kainlah yang diindahkan Tuhan persembahannya. Tetapi karena panas hati sampai Habil dibunuh. Itulah yang namanya sistem dunia mulai bekerja. Ada panas hati, ada iri hati, ada kegeraman, dan sampai pada proses berikutnya, yaitu di Kejadian 6, terjadi manusia saling kawin-mawin di situ, sampai dimusnahkan dengan air bah sama Tuhan. Dan di Kejadian pasal 11, manusia mulai meninggikan diri, membuat menara Babel, dan mereka mulai merasa manusia bisa, dan keakuan dan keangkuhan itu juga
mulai ada di dalam diri manusia itu yang membuat akhirnya manusia semakin mengalami penurunan, mengalami degradasi moral dan kehancuran manusia semakin nyata. Tapi titiknya itu memang ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan itulah keadaan manusia. Tidak ada yang salah dengan keadaan kita yang sekarang, tapi yang saya mau setiap kita seberapa kita itu boleh mengenal Tuhan yang bekerja di dalam diri kita sehingga kita nanti bertahap hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Ya, sekali lagi bertahap hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 dan 24. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan 24. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa ada orang yang bisa janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Kenapa ada orang yang bermegah atas kebijaksanaannya? Kenapa ada orang yang bermegah atas kekuatannya? Kenapa ada orang yang bermegah atas kekayaannya? Karena dia merasa, sekali lagi, merasa dia bisa dan merasa semuanya itu dikerjakan sendiri. Oleh karena aku, dan oleh karena saya. Akhirnya ketika orang itu berhasil, dia akan merasa itu karena aku. Ketika orang itu menjadi kaya, itu oleh karena aku. Manusia lebih cenderung untuk mengejar yaitu pengakuan dunia bahwa dia sudah diterima, bahwa dia itu bisa, bahwa dia itu mampu, bahwa dia itu memang dapat melakukan semuanya itu. Itulah keadaan daripada manusia setelah jatuh dalam dosa. Tapi apakah Tuhan seperti itu, Bapak Ibu? Maunya Tuhan seperti itu? Enggak. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 itu, Tuhan itu menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Kita itu mulia, kita itu luar biasa. Tapi karena kejatuhan, manusia dalam dosa mengakibatkan gambar Tuhan itu hilang. Dan hilangnya gambar Tuhan ini, manusia mengalami kemerosotan moral. Dan hari ini, saya rindu setiap kita boleh mengerti kebenaran, sehingga kita semakin diubahkan, diproses oleh Tuhan untuk menjadi kembali serupa dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan begini, tetapi siapa yang bermegah, yang mau bermegah, dikatakan, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Perhatikan, memahami dan mengenal aku. Kata memahami itu maknanya dalam banget. Memahami dan mengenal. Kenapa kita banyak bisa paham? Karena kita ngerti. Kenapa kita ngerti? Kita kenal. Dan kalau ngomong kenal itu bukan tahu. Kenal itu berkaitan tentang relasi. Kenal itu berkaitan tentang hubungan. Kalau tahu, mungkin contohnya banyak.
Artis mungkin kita tahu dia, tapi artisnya itu belum tentu tahu kita. Lah, kurang lebih seperti gitu. Kita mungkin tahu Tuhan, hanya sekedar tahu. Tapi apakah kita kenal Tuhan? Karena kalau proses tahu Tuhan, belum tentu Tuhan tahu kita. Maksudnya kenal. Tapi kalau kita kenal Tuhan, berarti kita bersama-sama dengan Tuhan. Ada relasi, ada hubungan. Dan di situ dikatakan, tetapi siapa yang bermegah, yang harusnya bermegah, yang kita megahkan itu, yang kita banggakan maksudnya, itu harusnya kalau kita itu memahami dan mengenal Tuhan. Kita memahami dan mengenal Tuhan. Memahami, mengenal Tuhan, bahwa Tuhan, di situ bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih dan setia. Kita kenal Tuhan karena kasih dan setianya Tuhan itu memang tidak terukur. Kasih setianya Tuhan itu luar biasa. Kasih dan setia itu harus berimbang. Kalau kasih setianya Tuhan pasti berimbang. Kasihnya Tuhan terbukti, dia memberikan nyawanya mati di kayu salib untuk kita. Bahkan dia merelakan segalanya, dia meninggalkan kealahannya, mengosongkan dirinya karena dia mengasihi kita. Kesetiaannya bahwa Tuhan sampai hari ini tetap mengasihi manusia. Siapapun kita hari ini, asalkan kita mau percaya kepada Tuhan dan mau bertobat, maka 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa Allah kita itu, kalau kita mengaku Allah kita itu setia dan adil, maka kita akan diampuni. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu setiap kita pada malam hari ini itu bisa paham bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Yang sebenarnya Tuhan yang kita sembah itu dekat dengan kita, ada di dalam hidup kita. Kita harus paham supaya kita tahu cara kerja Tuhan yang besar itu dalam diri kita. Di situ dikatakan bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Yang paling disukai adalah kasih dan setia. Nah, ngomong-ngomong soal kasih, ngomong-ngomong soal setia. Oke, kalau Tuhan kasih dan setia, Tuhan tidak bisa diragukan karena memang Tuhan luar biasa mengasihi kita dan setia kepada kita. Tapi untuk kita mengasihi Tuhan, untuk kita itu benar-benar setia kepada Tuhan, itu perlu yang namanya kita harus berjuang. Dan wujud perjuangan itu kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya mengajak untuk kita baca di dalam Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai 21. Yudas pasal yang pertama ayat 20-21. Saya akan baca, demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Jadi di situ dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kita membangun iman kita di atas dasar yang paling suci. Kata yang paling suci itu bukan yang tidak bercelah, enggak. Untuk manusia pasti ada yang namanya kesalahan. Untuk manusia pasti ada yang namanya kelemahan.
Untuk manusia pasti ada yang kekurangan, ada kekurangannya. Tetapi ada yang namanya paling baik yang kita punya. Makanya di situ dikatakan bahwa bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kita bangun diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Pengertian yang paling suci. Apa yang kita ngerti sekarang itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Hidup kita yang sekarang seberapa kita ngerti itu kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ketika itu kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kepada satu pengalaman-pengalaman yang baru. Tuhan akan membawa kepada pengalaman-pengalaman berikutnya yang luar biasa. Step by step, tahap demi tahap, kita akan dibawa untuk mengerti kehendak Tuhan. Asalkan kita mau mempersembahkan hidup kita yang terbaik. Yang terbaik itu bukan yang nominal banyak, tapi yang terbaik itu berbicara tentang prosentase. Ya, kalau ada orang memiliki uang 1 juta dengan 100.000, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang 1 juta dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan 500.000, dia nominal besar. Tapi yang 100.000 dikasihkan semuanya, nominal dia cuma 100.000. Lebih besar yang 500.000. Tapi kalau prosentase yang besar adalah yang 100.000. Nah, maksud saya seperti ini. Setiap kita pasti ada hal yang terbaik yang ada pada kita. Nggak tahu yang terbaik itu mungkin cuma 1. Atau yang terbaik dalam diri kita 2 atau 3. Tapi yang jelas itu yang kita persembahkan. Itu yang kita berikan kepada Tuhan. Ketika itu kita berikan kepada Tuhan, inilah tahapan-tahapan atau anak tangga yang kita pijak, yang akhirnya kita akan terus the next level, terus naik terus. Ketika kita mau memberikan yang terbaik itu untuk Tuhan. Itu membuka pengertian demi pengertian sehingga kita akhirnya mengerti, iya ya Tuhan itu luar biasa. Oh Tuhan itu dahsyat. Kenapa Tuhan dahsyat? Karena Dia sudah menolong kita. Hari lepas hari Tuhan menolong kita. Tuhan itu pertolongannya luar biasa. Kasih setia Tuhan itu sangat luar biasa. Di dalam Yeremia tadi dikatakan bahwa, saya ulang ke Yeremia, dikatakan bahwa begini, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah yang menunjukkan kasih setia. Kasih setianya Tuhan itu luar biasa. Dalam Yohanes pasal 3, dalam Yohanes pasal 3, kita buka di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Ya, Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 16 itu mengatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kalau kita percaya, kita memperoleh hidup kekal. Pengenalan pertama kita kepada Tuhan. Ya, hari ini kita percaya, hari ini kita pasti mati masuk surga. Yang setuju katakan amin. Jadi sekali lagi saya ulang, hari ini, ya nama saya Selamat, hari ini selamat percaya, hari ini selamat mati masuk surga. Hari ini selamat percaya Tuhan, hari ini selamat mati, selamat masuk surga. Tapi persoalannya, hari ini selamat percaya, tapi belum mati-mati. Nah, kalau belum mati berarti harus ada yang dikerjakan. Apa itu? Apa yang harus dikerjakan? Nah, kita naik kelas, kita lihat. Kalau tadi Yohanes 3 ayat 16, kita lihat dalam 1 Yohanes 3,
Mari kita buka firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Kita sudah tahu kasih Kristus? Kita sudah tahu kasih setia Tuhan? Kalau kita sudah tahu, maka di situ dikatakan, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita sudah tahu, dia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan janjinya itu ya dan amin, dan luar biasa sampai sekarang. Dan di situ, kalau kita sudah mengetahui itu, berikutnya dikatakan begini. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kalau Kristus sudah mati untuk kita yang percaya ini yang sudah diselamatkan, kita juga harus memberikan nyawa kita untuk saudara kita. Kita memberikan hidup kita. Mungkin nggak seperti Tuhan harus mati di kayu salib, terlalu berat. Tapi kita memberikan hidup kita untuk saudara-saudari kita yang lain, supaya apa? Supaya mereka mengenal Kristus yang ada di dalam diri kita. Ingat sekali lagi bahwa tujuan yang pertama itu adalah Tuhan mengembalikan gambarnya. Gambar diri kita ini yang sudah rusak dikembalikan oleh Tuhan. Dan caranya itu dengan menghidupi firman. Tanpa menghidupi firman, kita tidak akan pernah mencapai sama seperti Kristus. Tuhan terus akan bekerja di dalam diri kita. Syaratnya satu, kita harus semakin tenggelam di dalam anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dalam tokoh yang namanya Yeremia ini, tokoh Alkitab yang namanya Yeremia. Saya mengajak untuk kita melihat bagaimana Tuhan itu membawa Yeremia sedemikian rupa, sehingga Yeremia itu benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya percaya setiap kita juga dipakai Tuhan. Yeremia ada kelemahan, saya yakin Yeremia punya kelemahan. Yeremia ada kekurangan. Apa kelemahannya Yeremia? Yeremia tidak fasih berbicara. Apa kelemahan Bapak Ibu? Ya masing-masing udah tahu. Tapi yang jelas percayalah, kasih setia Tuhan itu yang menolong kita. Ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat awal, kita akan dibawa kepada pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi, sampai pada satu titik pribadi kita, karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya percaya setiap kita tanpa terkecuali, itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Yang penting, yang pertama kita percaya Tuhan. Berikutnya, kita membuka hati terus untuk firman Tuhan. Amin. Ya, kita buka Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat, sampai yang ke-10, saya akan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Luar biasa Bapak Ibu. Karya Tuhan yang besar untuk Yeremia itu luar biasa. Apa yang Tuhan inginkan kepada Yeremia, yaitu Yeremia itu akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Gak sembarangan Bapak Ibu. Itu luar biasa banget. Dan menurut Yeremia itu, waduh gede banget. Sehingga Yeremia, mungkin nggak aku ini jadi nabi? Bener nggak Tuhan ngomong? Tapi Bapak Ibu, ini yang terjadi. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan masing-masing menetapkan kita untuk kita menjadi alatnya Tuhan, untuk kita menjadi hamba-hambanya Tuhan. Kalau Yeremia sebagai nabi,
Tapi bisa jadi Bapak Ibu sebagai yang lain yang akan dipersiapkan Tuhan. Kuncinya bahwa kita jangan lari dari suara Tuhan. Kelemahan ada, kekurangan ada, jangan lari dari firman Tuhan. Sebelum ada ayat 5 Bapak Ibu, ada ayat 4. Unik sekali ayat 4 ini. Ayat 4 itu dikatakan begini. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Bisa bayangin kalau ayat 4 ini tanpa ada ayat 5? Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Kalau sampai bunyinya aja Bapak Ibu, nggak ada bunyinya, nggak ada ayat 5. Itu nggak akan menjadi firman. Tapi apa maknanya dari ayat 4? Ayat 4 ini berbicara bahwa Yeremia perlu mempersiapkan diri untuk mau mendengarkan firman. Yeremia itu harus memiliki konsentrasi kepada firman. Kebanyakan daripada kita Bapak Ibu, bukan Tuhan tidak berbicara kepada kita. Bukan Tuhan tidak memiliki tujuan kepada kita. Tapi kitanya yang kadang-kala tidak menyendengkan telinga kita kepada Tuhan. Tapi hari ini saya mau mengajak untuk kita belajar sama-sama untuk mendengar suara Tuhan. Persiapkan. Ayat 4 itu berbicara persiapan. Yeremia penuh perhatian sebelum firman itu datang. Siap dia dengan firman. Kelemahan kita itu adalah kadang-kala kita tidak menyiapkan. Sehingga kejadian-kejadian apa yang terjadi dalam diri kita, kita selalu ngomong, mana mungkin, nggak mungkin. Dan kita lebih melihat kelemahan-kelemahan kita. Dan kita tidak menyiapkan firman. Apa salah kita melihat kelemahan kita? Oh enggak Bapak Ibu, kita manusia. Seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa kita manusia, masih memiliki kelemahan. Hamba Tuhan sekalipun manusia, ada kelemahannya. Siapapun yang masih namanya manusia, masih ada kelemahan. Tapi percayalah Bapak Ibu, kelemahan-kelemahan ini, kalau kita terus menghadapkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan arahkan dengan firman-Nya, sehingga kita bisa meninggalkan yang namanya kelemahan-kelemahan itu. Sehingga dengan sendirinya kita akan dibawa oleh Tuhan kepada kehidupan yang lebih lagi. Yang pastinya menuju ke arah segambar serupa dengan Kristus. Makanya ketika firman disampaikan kepada Yeremia di ayat 5, di ayat 6-nya Yeremia ngomong begini. Maka aku menjawab, Tuhan Allah. Kita tahu kalau bisa bahasanya, Tuhan Allah. Yeremia melihat dirinya, nggak mungkin. Yeremia melihat dirinya penuh kelemahan. Tuhan Allah itu berbicara, Yeremia tahu persis bahwa dia itu tidak layak. Tuhan Allah, Yeremia tahu persis bahwa dia tidak mampu. Tapi luar biasanya dalam ketidakmampuan Yeremia, Tuhan itu teguhkan Yeremia. Tapi sebelumnya kita lihat kelemahan Yeremia itu begini. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Muda itu berbicara tidak berpengalaman. Yeremia merasa tidak berpengalaman, Yeremia merasa tidak mampu, Yeremia merasa tidak layak, tidak memiliki kapasitas. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, rencana Tuhan tetap rencana Tuhan. Rancangan Tuhan tetap perancangan Tuhan. Dan itu tetap digenapkan pada diri Yeremia atau kepada diri kita, asalkan jangan sekali-kali kita lari dari firman. Terbukti apa? Ada dialog antara Yeremia dan Tuhan. Ada
obrolan. Yeremia mengenal Tuhan, ngobrol. Yeremia ngobrolin kelemahannya. Tuhan meneguhkan, terus meneguhkan Yeremia. Terbukti masih di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Apapun yang kukatakan kepadamu haruslah kau sampaikan. Bapak Ibu, gimana mau menyampaikan kalau Yeremia sebenarnya tidak pandai berbicara? Tapi dalam ketidakpandaian berbicara, sebelum Yeremia pergi diutus, dia ngobrol dulu sama Tuhan. Dia mulai ngobrol tentang dirinya dengan Tuhan. Dan di situ Tuhan meneguhkan dengan firman-Nya. Tuhan hanya memastikan, Yer, kamu layak. Kamu bisa, Yer. Dan hari ini berapa banyak daripada kita, anak-anak Tuhan, yang kadangkala merasa hidupnya nggak layak. Anak-anak Tuhan yang kadangkala merasa dirinya tidak berharga. Saya mau kasih tahu, Tuhan sementara berkarya atas hidupmu. Kamu mahal di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menebus hidupmu. Berapa banyak engkau menghakimi dirimu sendiri. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan teguhkan hidupmu. Yang penting, jangan pergi. Jangan menjauh daripada Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara. Tuhan tahu kamu punya kelemahan. Tuhan tahu kamu punya kekurangan. Tuhan paham kamu tidak mampu. Tuhan paham kamu tidak layak. Tapi saya hanya mau ngomong. Tuhan ingin ngobrol. Ingin menyampaikan isi hatinya. Ingin meneguhkan kita. Supaya kita itu dikembalikan kepada posisi yang semula. Gambar Tuhan, kodrat ilahi itu ada lagi dalam diri kita. Ayat berikutnya dikatakan begini. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Ada solusi dengan Tuhan. Pak, Bu, saudara-saudariku yang kasih oleh Tuhan. Mungkin kau banyak kelemahan. Mungkin kau dalam banyak ketidakmampuan. Mungkin engkau rasanya mau ke gereja, mau masuk gedung gereja aja rasanya sudah gak layak. Mau datang ibadah, mau datang ke persekutuan, mau berdoa, kamu merasa nggak layak. Aku nggak layak Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, jangan engkau pergi, jangan engkau lari. Tapi saya katakan, tetap jumpai Tuhan. Saya katakan, tetap dengar firman. Saya katakan, tetap datang ke gereja. Tetap datang beribadah. Dalam keadaanmu yang penuh dosa, penuh kekurangan, tetap harus datang beribadah. Tuhan mengasihimu karena Tuhan mau ngomong sama kamu. Tuhan ingin ngobrol sama kamu. Hidupmu berharga. Sekali-kali jangan tinggalkan Tuhan. Hati-hati. Sekarang ada yang namanya dosa sekalian. Dosa sekalian ini adalah dosa yang paling berbahaya dari semua dosa. Tahu dosa sekalian, Bapak Ibu? Dosa sekalian itu dosa seperti ini. Kalau kita melakukan kejahatan baru satu, pertama kali kita melakukan hal yang salah itu biasanya nurani kita tertuduh. Dalam jantung kita, detak jantung kita mulai nggak beraturan. Detak jantung kita duduk. Dan mulai nggak beraturan.
Dan ketika itu semuanya mulai terus kita lakukan, akibatnya detak jantungnya juga mulai berkurang. Tadi daduk, sekarang tinggal dak, dak, dak. Dan biasanya kalau orang sudah mulai seperti itu, ada yang namanya dosa sekalian. Apa dosa sekalian? Ya, saya kan sudah dosa. Saya sudah nggak layak lagi. Saya sudah penuh dosa. Dan akhirnya apa? Udah deh sekalian aja aku melakukan. Anak muda, berapa banyak anak muda yang mengalami jatuh dalam dosa? Pertama-tama mungkin kau tidak melakukan perzinahan yang terlalu jauh. Tapi engkau mungkin hanya baru berimajinasi, berfantasi, terus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Engkau mungkin baru melakukan yang jatuh dalam dosa sebenarnya nggak dalam-dalam banget. Tapi begitu engkau melakukan itu, akhirnya engkau merasa jahat. Akhirnya engkau merasa tidak layak. Akhirnya engkau merasa paling berdosa. Dan dalam keadaan itu, ketika engkau tidak datang kepada Tuhan, apa yang terjadi? Engkau akan mulai mengatakan begini, sekalian aja memang hidupku sudah hancur. Biar aja memang aku sudah hancur. Biar aja sekalian hancur. Hati-hati dengan dosa sekalian. Orang-orang yang dalam keadaan lemah, yang tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau diperbaiki, artinya dia membiarkan dirinya untuk jatuh lebih dalam lagi dengan dosa. Akhirnya, dia tidak akan pernah menemukan pekerjaan Tuhan di dalam dirinya. Dia tidak akan pernah menemukan Tuhan yang besar di dalam dirinya. Dia tidak akan pernah melihat Tuhan sementara bekerja luar biasa dalam kehidupannya. Dia tidak mengenal Tuhan dalam dirinya. Dan hari ini saya rindu untuk setiap kita boleh mengenal Tuhan di dalam diri kita. Ada kelemahan, ada kekurangan, datang kepada Tuhan. Dengan sikap seperti yang di Yudas tadi, beri yang terbaik. Yang paling suci, itu yang diberikan. Yang paling bersih itu yang kita berikan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang baru. Kembali ke Yeremia. Yeremia ini adalah pribadi yang sangat menarik, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-6 itu dikatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Berikutnya di ayat 9, jangan takut. Tuhan meneguhkan, jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Tuhan memberikan solusi untuk Yeremia. Jangan takut kok, Bu. Biar kamu jangan takut ya. Tuhan ngomong itu dikatakan sangat jelas gitu. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, untuk melepaskan Yeremia dari apa? Dari pergumulannya, dari ketidakmampuannya, dari ketidakbisaannya. Dan itulah Tuhan bawa Yeremia seperti itu. Tuhan ngomong, Tuhan teguhkan. Dan untuk meneguhkan, dia langsung sampai yang terakhir di ayat itu didasari begini. Demikianlah firman Tuhan. Artinya kalau sudah firman Tuhan, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau sudah firman Tuhan itu ya dan amin. Dan itu luar biasa. Ayat yang ke-7 dikatakan bahwa janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Terus berikutnya, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Tuhan menaruh perkataannya itu di dalam mulut Yeremia. Kenapa di dalam mulutnya Yeremia? Karena kelemahan Yeremia itu di mulut. Dia tidak fasih lidah. Sehingga Tuhan sentuh itu adalah mulutnya. Nah, saya nggak tahu kelemahan Bapak Ibu apa.
Hari ini kalau kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan dan kita tidak lari dari firman Tuhan, kita tidak lari dari perkataan Tuhan, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya, sekali lagi, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya, saya ulang, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya kepada bagian lemah kita. Tuhan akan menjamah setiap bagian lemah kita, sehingga yang lemah itu tidak lemah lagi. Engkau yang sudah ditentukan Tuhan, engkau akan menjadi pemberi, tapi kenyataannya engkau susah untuk memberi. Tapi kalau engkau hadapkan hidupmu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan jamah, sehingga engkau pada akhirnya akan memiliki kemampuan untuk itu. Engkau yang dipercayakan oleh Tuhan bahwa engkau untuk menjadi pendoa syafaat, tapi rasanya nggak mungkin karena engkau malas berdoa, karena engkau tidak punya kemampuan di situ. Tapi jangan lari dari panggilan Tuhan, tetap dengar suara Tuhan. Tuhan akan jamah kelemahanmu. Engkau yang tadinya engkau yang tidak memiliki kemampuan berdoa seperti orang pendoa yang lain, engkau akan diberikan kemampuan. Engkau yang tidak bisa menginjil, engkau baru memiliki kerinduan menginjil, tapi rasanya banyak keterbatasan, banyak ketidakmampuan. Saya mau kasih tahu bahwa itu di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjamah, dan ketika Tuhan jamah kelemahanmu, maka Tuhan memberikan kemampuan atas hidupmu. Saya salah satu orang yang sebenarnya orang yang tidak pandai berbicara. Saya ingat, saya pelayanan pertama pada waktu sebelum sekolah Alkitab, saya dipercayakan untuk khotbah di pemuda karena saya sebagai pengurus pemuda pada waktu itu di gereja tertentu. Nah, pada waktu itu saya ingat sekali, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, kebetulan mimbar itu ringan sekali. Saya pegang itu sampai bunyi. Saya ketakutan. Saya rasanya sebelum menyampaikan udah cemas duluan. Saya rasanya sudah tidak bisa berdiri lagi rasanya. Tapi saya tidak pernah lari dari itu. Saya terus hadapkan diri saya kepada Tuhan. Dan setiap tugas sekecil apapun saya kerjakan. Sekecil apapun yang diberikan oleh Bapak Gembala, saya kerjakan dengan suka hati. Dan pada akhirnya, Tuhan perlengkapi hidup saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya persiapkan diri kita. Kelemahan kita ada, tapi sekali-kali jangan pergi dari suara Tuhan. Karena Tuhan akan terus meneguhkan hidupmu. Tuhan akan menguatkan hidupmu senantiasa. Sampai engkau bisa mencapai apa yang dimau Tuhan. Gambar Tuhan itu dikembalikan kepada dirimu. Ayat yang berikutnya dikatakan begini. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini berbicara apa? Sampai pada akhirnya Tuhan memberikan otoritas kepada kita. Tuhan memberikan otoritas. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan mengangkat Yeremia atas bangsa-bangsa. Luar biasa. Dan saya percaya Tuhan juga bisa menolong setiap hidup kita. Yang tadinya tidak bisa apa-apa, pasti akan menjadi mampu. Yang tadinya bukan apa-apa, akan menjadi apa-apa. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak itu yang kasih oleh Tuhan. Seberapa malam hari ini yang kita dengar, saya rindu bahwa setiap kita dalam segala keadaan, yuk kita tetap mencintai Tuhan, yuk. Kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan.
Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Jangan jadikan alasan kelemahanmu, ketidakmampuanmu, bahkan dosamu itu untuk lari daripada Tuhan. Tapi justru kamu lemah, kamu perlu Tuhan. Datangi Tuhan karena Tuhan akan bimbing kamu dengan firman-Nya. Malam hari ini yang saya sampaikan mungkin sampai di sini dulu untuk session ini. Berikutnya, di session berikutnya nanti kita akan sampaikan hal yang sama berkaitan tentang bagaimana kita mengenal Tuhan dalam diri kita. Tapi yang pertama-tama untuk kali ini saya mau mengajak belajar dari kisahnya Yeremia. Mulai kita dalam segala keadaan, yuk kita andalkan Tuhan. Yuk kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kiranya firman yang saya sampaikan ini boleh meneguhkan kita semuanya. Dan saya tahu Bapak Ibu, kita semua punya kelemahan, tapi hari ini saya percaya Tuhan akan jamah kehidupan Bapak Ibu. Tuhan akan memulihkan keadaan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu benar-benar menjadi manusia Kristus yang seperti diinginkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang Kau nyatakan atas kami. Tuhan, jamah hidup kami saat ini, Tuhan. Tuhan, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tapi jujur kami masih banyak kelemahan-kelemahan, kami masih banyak kekurangan-kekurangan. Hari ini Tuhan, jamah hidup kami. Hari ini Tuhan, pulihkan kami. Supaya kami bisa menghidupi firman itu. Supaya kami boleh hidup kami diubahkan oleh firman itu. Dan pada akhirnya, hidup kami boleh menjadi berkat. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini dan seterusnya, Tuhan akan terus membimbing. Tuhan akan terus membawa kami untuk semakin mengenal Tuhan. Mengenal lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini atas setiap kebaikan-Mu yang demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pada malam hari ini. Salam, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam murid Kristus.